Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 10, yaitu tentang acquisition and disposition of property, plant and equipment, yaitu akuisisi, pembelian atau penjualan dari property, plant and equipment, PPE. Nama lainnya kita sering dengar juga fixed asset atau plan asset. Kalau bahasa Indonesianya bisa aset tetap atau aset tidak lancar. Nah, ini sebenarnya teman-teman pasti masih ingat, sudah belajar di Principle of Accounting 2 ya. Dimana dulu kita belajar, di sini learning objective-nya kurang lebih sama. Definisi dari PPE itu apa, kemudian biaya-biaya. Bagaimana sih kita menentukan alokasi biaya untuk PPE itu sudah kita pelajari semua ya. Nah, di sini nanti saya hanya akan menjelaskan yang berbeda saja, terutama yang belum kita pelajari dulu, yaitu describe the accounting problems associated with interest capitalization ya. Nah, ini kita review dulu sebentar outline dari chapter ini. Di akuisisi itu ketika kita beli aset, kita kan harus tentukan nih harganya. Ketika beli building, misalnya biaya-biaya apa aja sih sehingga jadi sebuah gedung, biaya-biaya apa aja sih ketika kita beli tanah, sehingga nanti angka jumlah berapa sih yang harus kita catat di neraca kita ya. Nah, kita akan fokus di self-constructed asset. Ketika kita nggak beli, yaitu kita membangun aset itu sendiri. Dulu kita belum belajar ya di Principle of Accounting 2, dan ketika membangun aset sendiri, itu melibatkan adanya interest cost atau biaya bunga. Oke, jadi kita belajar ribawi dulu ya di sini, karena ada melibatkan biaya bunga di sini. Kemudian ada valuation, cash discount, deferred contract, lump sum. Nanti ini tidak terlalu fokus di sini juga. Sebenarnya kita sekilas saja. Ada juga cost subsequent to acquisition. Ini adalah biaya-biaya setelah kita mengakuisisi aset itu. Apa aja sih biaya-biaya yang terkait dengan aset? Ada improvement, ada replacement, dan sebagainya. Dan ini ketika kita menjual. Tapi untuk penjelasan di video kali ini, saya akan fokus di self-constructed asset dan interest cost. Karena ini takes time juga penjelasannya. Oke, kita mulai aja. Kalau saya langsung skip aja ke slide, karena saya yakin teman-teman ini kalau baca sendiri masih paham ya. Kita skip, saya langsung ke ini juga bisa dibaca sendiri. Nah, ini ya. Kita ke slide nomor 13, self-constructed asset. Jadi, ketika suatu perusahaan membangun aset itu sendiri, biaya-biayanya tipikalnya include material and direct labor. Pastinya ada bahan bangunannya. Ini mungkin kita sebut aja bangun gedung gitu ya, atau gudang. Pasti butuh bahan baku dan ada buruhnya, tukangnya. Kemudian ada juga overhead. Overhead itu adalah biaya lain-lain yang bisa diperlakukan dengan dua cara, yaitu masuk ke no fixed overhead atau portion of all overhead to the construction process. Jadi dia masuk ke fixed overhead atau semuanya. Assign no fixed overhead, tidak ada yang masuk ke fixed overhead, atau a portion of all overhead to the construction process. Nah, perusahaan menggunakan metode yang kedua ini lebih banyak ya. Dia masukkan porsi tertentu ke dalam proses konstruksinya. Jadi ada yang overhead itu nggak dimasukin sama sekali, atau dia pakai proporsi. Nah, kebanyakan pakainya yang proporsi. Nah, sekarang ini dia permasalahan yang muncul. Ketika pembangunan si aset itu ada interestnya. Gimana sih kok bisa ada interestnya? Itu adalah ketika perusahaan pinjam uang dari pihak ketiga untuk membangun asetnya. Three approaches have been suggested to account for the interest incurred on financing the construction. Jadi misalnya perusahaan itu mau membangun gudang atau mau membangun pabrik atau dia mau ekspansi bikin kantor baru. Nah, kebanyakan perusahaan itu nggak punya fresh money sebanyak itu kan untuk membangun gedung yang mungkin proyeknya bisa ratusan atau miliaran. Nah, pastinya dia akan butuh dana dan kebanyakan pasti pinjam ke pihak ketiga, biasanya ke bank. Nah, kalau kita pinjam uang ke bank atau ke pihak ketiga dengan sistem ribawi, di situ ada yang namanya interest cost ya, biaya bunga. Nah, biaya bunga di sini tentunya akan menambah beban si perusahaannya nggak sih? Misalnya dia pinjam uang $1.000, ketika ada interest dia akan bayar 1.100 misalnya. Nah, pertanyaannya adalah untuk membangun gedung itu apakah 100 sebagai bunganya itu dibebankan ke gedungnya atau tidak? Jadi ada 3 approach di sini. Yang pertama,
$0. Di sini maksudnya capitalized no interest during construction. Jadi selama membangun gedung kita tidak perlu tuh masukkan yang bunga itu ke dalam konstruksi ya. Jadi biaya untuk membangun gedung ya biaya gedung aja, bunga nggak usah dimasukin kayak gitu. Kemudian approach yang kedua adalah capitalize actual cost incurred during construction with modification. Jadi yang $100 bunga itu kita kapitalisasi ke actual cost-nya selama pembangunan. Kapitalisasi di sini kalau teman-teman sering dengar ya, artinya adalah kita akui sebagai capital kita atau aset kita ya. Jadi di capitalize. Padahal kan interest itu expense ya, biaya. Dan itu beda banget. Apakah biaya ini akan kita akui sebagai aset atau enggak? Ini approach yang kedua diakui tapi dengan modifikasi. Sedangkan approach yang ketiga capitalize all cost of funds. Semua dikapitalisasi. Jadi tadi ya, ilustrasi saya adalah minjem 1.000 bayar bunga 100, maka $100 itu semua dikapitalisasi. Jadi ada 3 approach, yang satu tidak sama sekali, yang satu semuanya, yang ketiga ini sebagian aja. Jadi with modification, dan ternyata yang di approve oleh IFRS adalah yang di tengah-tengah ini ya. Jadi kita kapitalisasi tapi tidak $100 itu. Kita harus hitung. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana cara menghitungnya. Oke, interest cost during construction. Ini IFRS requires capitalizing actual interest with modification. Dan dia harus konsisten dengan historical cost. Dan ada 3 syarat ketika kita mau kapitalisasi, yaitu qualifying asset, capitalization period, dan amount to capitalize. Oke, jadi ketika kita mau menghitung kapitalisasi bunga ini, ada 3 faktor yang harus kita perhatikan, yaitu 1, asetnya itu qualified atau enggak. Yang kedua, periode kapitalisasinya kapan, karena kapitalisasi itu tidak sepanjang umur aset ya, tapi ada periodenya. Dan yang ketiga adalah jumlahnya berapa sih. Oke, satu-satu ya kita lihat. Yang pertama, qualifying asset. Nah, aset apa sih yang qualified untuk ditambahin kapitalisasi bunga itu? Yaitu ya require a substantial period of time to get them ready for their intended use. Jadi aset-aset yang ketika mau digunakan mereka butuh waktu tertentu sampai siap digunakan. Jadi jenis asetnya ada 2, yaitu aset under construction for a company's own use dan aset intended for sale or lease that are constructed or produced as discrete project. Jadi aset-aset yang emang under construction gitu ya. Beda kalau misalnya perusahaan pinjam uang ke bank, kemudian uangnya digunakan untuk beli misalnya mobil ya. Mobil itu kan begitu beli langsung bisa dipakai. Berarti dia tidak masuk ke qualifying asset. Tapi kalau ini aset under construction, jadi dia harus dibangun dulu sampai dia bisa digunakan dan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Atau asetnya itu untuk dijual lagi atau disewakan, atau untuk produce as discrete project, untuk project-project tertentu. Nah, aset-aset yang kayak ginilah yang boleh dihitung kapitalisasi bunganya. Kemudian yang kedua setelah kita cari qualifying asetnya adalah periodenya. Kapan periodenya? Ada 2 yang harus diperhatikan, yaitu kapan mulai dan kapan berakhir. Dia mulai adalah when expenditure for the asset have been made, yaitu ketika pengeluaran untuk aset sudah dibuat. Misalnya pinjam duit ke banknya itu 1 Januari $1.000, tapi dia baru bangun asetnya 1 Maret. Berarti kapitalisasi periodenya mulainya 1 Maret ya. Karena expenditure for the asset have been made. Dia dimulai ketika pengeluaran untuk asetnya, bukan waktu pinjam ke banknya. Yang kedua, activities for redeeming the asset are in progress. Ketika aktivitasnya sudah dimulai untuk membangun asetnya. Dan yang ketiga, interest cost are being incurred, yaitu biaya bunganya sudah terjadi. Dan dia berakhir ketika the asset is substantially complete and ready for use. Ketika asetnya itu sudah selesai dibangun. Misalnya tadi mulainya Maret, di Desember sudah selesai, ya berarti kapitalisasi periodnya berakhir di Desember. Walaupun nanti mungkin bunganya sampai 2 tahun berikutnya gitu ya. Tapi periode kapitalisasinya adalah ketika berakhirnya ketika asetnya sudah selesai dibangun. Dan yang terakhir, amount to capitalize. Berapa yang harus dikapitalisasi? Tadi kan kita pakai prinsip yang kedua, yaitu yang IFRS bolehkan adalah sesuai aktualnya ya, bukan semuanya dan bukan 0. Jadi amount-nya adalah the lesser of itu berarti yang lebih kecil. Kita pilih
Mana yang lebih kecil antara actual atau avoidable? Nah, ini masih pasti bingung banget nih apa ya. Nanti kita kalau udah lihat angka insya Allah bisa. Jadi gini, tadi ilustrasi saya kan pinjam uang $1.000, bunganya $100 ya. $100 itu kita sebut actual interest cost, yaitu bunga yang beneran kita bayarkan ke pihak ketiga atau ke banknya actual. Sedangkan avoidable adalah the amount of interest that could have been avoided if expenditure for the asset had been met. Nah, avoidable interest ini kayak interest yang bisa di-avoid, interest yang bisa diabaikan gitu ya bahasa Indonesianya. Avoidable interest adalah jumlah bunga yang sebenarnya bisa aja kita nggak perlu bayar kalau kita nggak bikin aset itu gitu. Jadi kalau kita nggak bikin aset, berarti kita nggak harus bayar bunga, bahasa kasarnya gitu. Nah, itu avoidable interest. Inilah avoidable ini yang akan saya ajarkan cara hitungnya. Jadi, kita pilih nanti antara actual dan avoidable ini mana yang lebih kecil, itulah yang kita kapitalisasi. Jadi mirip-mirip LCNRV ya, kayak yang kemarin, lower of cost or net realizable value itu. Kita pilih mana yang lebih rendah, maka itulah yang kita buat jurnalnya. Oke? Nanti diingat-ingat ya, ada dua istilah, ada actual interest cost dan ada avoidable interest. Nah, kita sudah mulai masuk soal. Saya akan bahas soal ini di video selanjutnya. Jadi teman-teman, stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.